Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sulastri. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan model pembelajaran inovatif yaitu Problem Based Learning (PBL) dengan materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Alhamdulillah. Semuanya siap kan menerima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang ketua kelas tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni zuqni fahman. Amin. Oke, sekarang Ibu mau absen kalian dulu ya, Nak ya. Ariyatun Nufus, Hadir, Bu. Arina, ketua kelas bagaimana? Apa kita semua hadir? Ada yang sakit atau orang? Siapa? Saikul, Bu. Oke. Terima kasih ketua kelas. Ya, Bu. Materi yang telah kita pelajari mengenai virus. Ada yang tahu apa itu virus? Vina, Bu. Ya, silakan Vina. Jadi menurut Vina, virus itu adalah seperti parasit yang memakan atau hidup dengan cara dari inangnya, memperoleh hasil dari inangnya. Tidak bisa hidup sendiri, tapi harus diresap energinya dari inangnya. Oke, sangat bagus ya Vina. Yang lain tepuk tangan. Oke. Ini adalah materi kita belajar hari ini. Mendeskripsikan definisi tentang keanekaragaman hayati dengan tepat. 2. Mengidentifikasi keanekaragaman gen dan memberi contoh keanekaragaman gen dengan benar. 3. Mengidentifikasi keanekaragaman spesies dengan tepat. Selanjutnya, mengidentifikasi keanekaragaman ekosistem dan memberi beberapa contoh dari keanekaragaman ekosistem. Berikutnya itu adalah penilaian pretest. Adapun pertanyaan mengenai keanekaragaman hayati. Coba kalian amati gambar. Ini adalah gambar yaitu beberapa kelompok bocah-bocah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sadarkah kalian mengapa tidak ada satu orang dalam ruang? Vina, Bu. Oke, Vina. Jadi, kenapa kita tidak ada yang mempunyai seluruh ciri fisik yang sama persis? Ialah dikarenakan kita berbeda gen, yang dimana yang satu gen saja belum tentu sama persis, apalagi jika kita berbeda ibu dan ayahnya. Oke, baik Vina, sangat bagus. Tolonglah apresiasinya. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian jika ada perbedaan gen antara orang satu dengan lainnya, berarti perbedaan gen menyebabkan apa? Ayo, Bu. Ayo silahkan. Akan terjadi variasi dari segi bentuk fisik, misalnya badan kita nih, warna kulit, baik itu
putih, kuning, ataupun warna coklat kehitaman. Dan juga bisa jadi perbedaan variasi rambut. Ada yang rambut ikal, ada yang rambut lurus, bahkan ada yang tidak memiliki rambut. Oke, sangat bagus ya. Terusnya, sebelum kita memulai ke kegiatan inti, ini ada tes awal dari Ibu, berupa pretest. Bekerja. Itu waktunya nggak lama nak ya, karena soalnya nggak terlalu panjang. Ibu kasih waktu 10 menit. Sekarang Ibu mau kasih tahu mengenai model pembelajaran yang Ibu terapkan, yaitu kita memakai model pelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang mana model pembelajaran ini diorientasikan pada permasalahan. Jadi kalian menyelesaikan permasalahan yang ada atau yang Ibu berikan. Jadi masalahnya kalian selesaikan dan kalian ikuti sintak-sintak yang ada. Baiklah, sebelum Ibu kasih LKPD, nanti kalian ada nonton beberapa video dan dari video tersebut ada permasalahannya. Terus kelompok udah Ibu tentukan nak ya? Nah, duduk sesuai kelompok yang Ibu tentukan. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies. Baiklah, video udah kalian lihat. Berikut adalah orientasi masalah dari video tadi. Yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua makhluk hidup mempunyai kesamaan dari segi bentuk dan warna kulit, bulu pada hewan, dan warna pada bunga. Terus yang kedua, bayangkan jika semua ekosistem itu sama. Yang ketiga, apakah kesamaan pada makhluk hidup mempengaruhi ekosistem? Ini jawabannya kalian isi di lembar LKPD. Ibu akan membagikan lembaran LKPD kepada kalian. Oke, itu langkah-langkahnya baca nak ya. Jadi baca LKPD untuk menjawab tugas yang Ibu berikan atau menjawab permasalahan yang tadi. Sekarang selamat bekerja.
Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Ibu, Iya, ini yang kita pindahin ke kertas buram nih yang mana? Tabel apa semuanya? yang kalian kerjakan kertas burang itu adalah penempelan gambar. Kalau kalian mau buat tabel, boleh. Kalau kalian mau tulis di LKPD juga boleh. Misalnya kayak tempel tempel yang ini contoh ekosistem tingkat G, apa namanya Hayati tingkat ekosistem gitu kan, berarti ini gambarnya. Ya, ini pengertian penjelasannya. Oke, seperti itu. Gimana yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti ini aja yang tempel. Cuma dua tuh. Ini adalah kalian menyelesaikan permasalahan yang pengamatan video tadi. Dan ini pertanyaan berikutnya mengenai keanekaragaman tingkat jenis. Ini baru, ini kalian tempelkan kepada pada kertas nih. Ada yang ditanyakan lagi? Tempel terus boleh juga.
Sudah paham. Oke, baiklah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah paham. Boleh. Boleh. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Itu ada plusnya. Bagian-bagian sulit boleh ditanya. Ya, Bu. Jangan tanya jawabannya ya. Baik. Misalnya kayak kami pilih mawar gitu. Apa yang kami jelaskan tentang mawar? Sambungannya mana nih? Maksudnya langsung jawab. Oh, boleh kalian mengidentifikasinya, boleh satu dan boleh beberapa. Misalnya kayak mawar. Ya, Terus kami menjelaskan tentang mawar ini tentang apa? Tentang apanya? mawar itu termasuk dia keanekaragaman apa? Tingkat gen. Nah, jelaskan. Kenapa dia bisa tingkat gen gitu? Boleh. Jawabannya ini kami memiliki yang dimana mawar memiliki variasi susunan gen yang menunjukkan kondisi berbagai yang berada di dalam satu spesies. Ya, ya sesuaikan. Tingkat apa yang diminta? Udah sesuaikan ini. Kalian isi ini tabelnya di sini. Nanti tempelkan foto yang Ibu kasihkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang keanekaragaman hayati. Saya sebagai moderator yang bernama Nindi Sofia dan rekan saya Fiana Humera, Limfa Karira. Baiklah, rekan saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ialah mendeskripsikan definisi tentang keanekaragaman hayati dengan tepat. 2. Mengidentifikasi keragaman gen dan memberikan contoh keanekaragaman gen dengan benar. 3. Mengidentifikasikan keanekaragaman spesies. 4. Mengidentifikasi keanekaragaman ekosistem dan memberikan beberapa contoh dari keanekaragaman ekosistem dengan tepat. Semua makhluk hidup mempunyai kesamaan dari segi bentuk dan warna kulit, bulu pada hewan dan warna pada bunga. 2. Bayangkan jika semua ekosistem itu sama. Baik, yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam atau semua makhluk hidup mempunyai kesamaan dari segi bentuk, warna, kulit, hanya satu saja. Yang kedua, bayangkan jika semua ekosistem itu sama. Apabila semua kita hanya melihat ekosistem sawah saja. Dan yang ketiga, apakah kesamaan pada makhluk hidup itu akan membentuk timbal balik yang tidak kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam. Dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Apabila kesamaan makhluk hidup ini terjadi, maka ekosistem tidak ada. Pada LKPD terdapat tentang gambar yang singa, macan tutul, dan harimau. Serta ketiga hewan tersebut termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Keluarga Panthera
namun memiliki ciri yang berbeda, yang dimana macan tutul memiliki ciri sebagai ukuran, macan tutul memiliki yang kedua corak bulu, yang dimana macan tutul memiliki bintik-bintik hitam yang membentuk pola khas pada bulunya. Yang ketiga adalah habitat macan tutul memiliki kisaran habitat yang luas, termasuk hutan, sabana, dan pegunungan di berbagai wilayah Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Yang kedua adalah harimau atau Panthera tigris, genus yang sama yaitu genus Panthera. Yang ketiga harimau, singa, dan macan termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies karena mereka termasuk dalam suatu famili yaitu Felidae. Kelompok ini memiliki ciri utama berkaki 4 dengan cakar yang bisa dibuka tutup serta bertaring, dan kami akan memaparkan keanekaragaman hayati. Di sini yang pertama bisa kita lihat ada mawar berwarna kuning, peach, pink, putih, dan merah. Nah, di sini mawar tersebut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Mengapa demikian? Karena mawar tersebut memiliki variasi susunan gen yang memunculkan variasi-variasi warna yang berbeda di dalam suatu spesies. Yang kedua ada pegunungan, pantai, atau tempat kering, yang dimana di tempat kering ditumbuhi oleh pinang, di pantai ditumbuhi oleh kelapa, dan di pegunungan ditumbuhi oleh aren. Dan contoh keanekaragaman hayati tersebut adalah tingkat jenis atau spesies, yang dimana walaupun merupakan tumbuhan palem-paleman, tapi memiliki ciri yang berbeda, habitatnya pun juga berbeda. Yang ketiga, ekosistem sabana dan juga ekosistem bakau, yang dimana ekosistem tersebut merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, dikarenakan merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dan lingkungannya. Variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda pula. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, serta ekosistem. Yang dimana seperti yang telah kami paparkan tadi, bahwasanya keanekaragaman tingkat gen adalah variasi materi genetik yang terdapat dalam satu spesies atau populasi. Sedangkan keanekaragaman spesies adalah variasi dari jenis-jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu ekosistem. Serta keanekaragaman ekosistem adalah variasi dari tipe-tipe ekosistem yang berada dalam suatu wilayah biogeografis. Baiklah, sekian dapat diterima. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Mana nak plusnya nak, Bang sangat bagus. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus. Terus selanjutnya, siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Baiklah, saya sebagai moderator bernama Ulfi Sortina dan sebelah saya bernama Ayu Finansa dan baiklah, akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah apa jadinya jika dunia ini seragam atau semua makhluk hidup mempunyai kesamaan dari segi bentuk dan warna kulit, bulu pada hewan, dan warna pada bunga? Jawabannya adalah
Karena makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri sifat sebagai benda, bayangkan jika semua ekosistem itu sama. Dan jawaban yang kedua adalah, maka tidak ada keseimbangan di dalam sebuah ekosistem. Dan ini pun sangat merugikan satu sama lain antara keanekaragaman hayati makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dari kesamaan makhluk hidup, yakni yang pertama adalah singa, yang kedua macan tutul, dan yang ketiga harimau. Ya, walaupun ketiga hewan ini berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Panthera, namun memiliki ciri karakteristik yang berbeda. Misal, singa corak bulunya sedikit lebat, macan tutul berwarna dan contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Misalnya, ekosistem hujan tropis di Indonesia memiliki keanekaragaman dari pohon, padu, rumput, bahkan parasit dan juga bunga anggrek di Indonesia. Cukup sekian, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Alfiastia, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1, Ya. faktor apa saja yang paling besar pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewakili menjawabnya. Saya ulangi pertanyaannya, faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati? Jawabannya, faktor yang paling besar pengaruh utamanya bagi keanekaragaman hayati di seluruh wilayah dunia adalah karena perubahan penggunaan lahan dan air 50%. Nah, perubahan penggunaan lahan dan air yang kami sebutkan tadi, yaitu perubahan penebangan yang dilakukan terus-menerus, pertanian yang tidak berkelanjutan, serta penambangan atau penggalian. Dapat diterima, Zara? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana anak? Nilai plusnya pada kelompok. Terima kasih ya kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya itu kelompok terakhir. Ibu minta kelompok 3 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zara Alfiastia dan di samping saya Nabila Syakira. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Najla Syakira. Baiklah. Keanekaragaman hayati biodiversity. 1. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua makhluk hidup mempunyai kesamaan. 2. Bayangkan jika semua ekosistem itu sama. Apabila semua ekosistem itu sama, maka yang terjadi keindahan alam itu tidak ada. Misalnya, kita hanya melihat ekosistem bawah sawah semua. Bisakah kalian perhatikan gambar 3 makhluk ini? Kan harimau dengan berat badan sekitar 30-70 kg. Corak yang bervariasi ini bisa membantunya melakukan mimiki di habitat asli. Harimau Panthera ukurannya adalah spesies corak bulu harimau memiliki belang coklat kehitaman yang membentang secara vertikal di seluruh tubuhnya. Habitat harimau umumnya mendiam hutan tropis, sabana, hutan hujan, dan mengapa macan tutul, singa, dan harimau terlihat mirip? Jawabannya adalah yang membuat ketiga hewan tersebut mirip karena sama-sama berasal dari genus yang sama, yaitu genus Panthera. Pertanyaan nomor 3 adalah ketiga hewan tersebut termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Jawabannya adalah harimau, singa, dan macan termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat atau jenis dalam spesies karena mereka termasuk dalam suatu famili yaitu
memiliki ciri utama berkaki 4 dengan cakar yang bisa dibuka tutup, bertaring dan berbulu karnivora. Baiklah, mengidentifikasi gambar sesuai dengan tingkat keanekaragaman hayati dengan cara mengisi tabel di bawah ini. Oke, apa bisa kalian amati gambar tersebut? Bisa. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies yang di bawahnya adalah karena walaupun merupakan tumbuhan palem-paleman, tapi memiliki ciri yang berbeda. Habitatnya pun juga berbeda. Contoh yang ketiga, karena merupakan keanekaragaman yang berbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok, makhluk hidup, dan lingkungan. Variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Indi Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 3, apa yang menyebabkan munculnya keanekaragaman tingkat gen? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya Nindi. Dan jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Najila Sukira. Baiklah, jawabannya adalah keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Apakah jawabannya dapat diterima? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi semua kelompok itu sangat bagus. Sekarang Bu minta siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Baik, dari hasil diskusi kita pada hari ini dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya keanekaragaman hayati adalah suatu pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang dikelompokkan menjadi keanekaragaman tingkat gen, spesies, serta ekosistem, yang dimana keanekaragaman tingkat gen adalah variasi materi genetik yang terdapat dalam suatu spesies atau populasi. Keanekaragaman spesies adalah variasi dari jenis-jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu ekosistem. Sedangkan keanekaragaman ekosistem adalah variasi dari tipe-tipe ekosistem yang berada dalam suatu wilayah biogeografis. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Vina, sangat bagus presisinya nak. Oke, Ibu melakukan penguatan dari kesimpulan si Vina. Itu kita mengenai keanekaragaman tingkat gen. Kalau dikatakan tingkat gen, yaitu tingkat genetika, yaitu variasi dari mutasi gen. Sehingga setiap makhluk hidup mempunyai ciri, baik itu fisik, dan lain-lain itu tidak sama. Karena itu adalah variasi dari genetik kita yang terjadi mutasi gen. Terus yang kedua, tingkat spesies. Beda genetiknya. Dan yang ketiga yaitu ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Nah, mengenai ini ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Nah, kalau sudah jelas, tolong LKPD-nya kumpulkan sama Ibu. Mewakili ketua. Terima kasih ketua. Ini ada tugas nak ya. Berupa Jos yang kalian jawab mengenai materi yang telah kita bahas. Usahakan jawabannya tidak sama. Apa yang kalian ketahui, kalian jawab.
Terima kasih Ketua kelas. Ini ada refleksi siswa, yaitu kalian cukup menjawab iya atau tidak mengenai kegiatan kita tadi. Misalnya, apakah kalian suka dengan menerapkan model PBL ini? Iya atau tidak? Jawab iya atau tidak. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Ketua kelas. Buka halaman 43, itu PR yang dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Oke, pertemuan berikutnya yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Baiklah pada anak-anak, Ibu suruh membaca di rumah. Jadi kita akan bertemu di minggu depannya lagi. Ya, Bu. Oke, kedua kelas, siapkan dan tutup dengan doa. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, selengkapnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi